Bincang bareng Bintang. Halo semuanya, selamat datang di BBB Bincang bareng Bintang. Sebelumnya kembali lagi bersama saya Jeneva, saya Gita, yang akan bersama kalian hingga penghujung acara ini. Kalian pernah kepikiran nggak gimana rasanya menjadi bos di usia belasan atau bahkan puluhan tahun? Atau kalian punya ide bisnis tapi bingung memulai dari mana? Jangan khawatir ya semuanya, karena malam ini di BBB kita akan kedatangan pengusaha-pengusaha yang sudah memulai bisnisnya dari nol hingga menjadi pengusaha yang sukses. Tentunya saya mendengar cerita mereka, kalian juga bisa mendapatkan motivasi dan informasi-informasi menarik tentang dunia bisnis. Mereka punya banyak cerita yang inspiratif, juga yang bikin kalian semangat untuk mengejar mimpi kalian. Dengan bangga, saya perkenalkan narasumber kita yaitu Rifki Setiawan, seorang aktor terkenal yang telah berhasil meraih berbagai award. Kemudian, kita juga ada wanita karir yang memiliki pengalaman yang sudah bertahun-tahun di dunia bisnisnya, yaitu Kak Celika. Beliau memiliki bisnis yaitu Tour and Travel yang memiliki nama Almira Tour and Travel. Dan terakhir, tapi tidak kalah penting, ada narasumber kita yang telah berhasil membangun bisnis yang sukses di tengah persaingan yang ketat, yaitu Kak Vina Alfiani sebagai owner skincare Glow Skin. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja nih kita panggilkan narasumbernya, yaitu Kak Rifki Setiawan. Halo Kak Rifki, selamat datang di BBB. Kak Rifki, sebelumnya terima kasih ya sudah mau datang di acara ini. Ya, halo juga. Saya juga senang bisa diundang ke acara ini. Nah, di sini kita mau menanyakan nih beberapa pertanyaan untuk Kak Rifki. Bagaimana sih akhirnya Kak Rifki menjadi seorang aktor besar ini? Nah, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Rifki, bagaimana sih awal perjalanan Kak Rifki menjadi seorang aktor? Awal saya menjadi seorang aktor itu melalui tahapan-tahapan proses yang cukup lama. Dan tahapan tersebut itu contohnya seperti melatih ekspresi, melatih acting, terus mengasah skill, dan kita harus bisa mengontrol emosi di dalam sebuah adegan atau peran yang kita dapat gitu. Nah, pasti kan dalam Kak Rifki menjadi seorang aktor ini pasti ada nggak sih tantangan terbesar yang Kak Rifki hadapi, dan bagaimana sih cara mengatasinya? Dan tantangan terbesar yang saya alami dalam dunia perfilman atau acting ini dalam proses pembuatan filmnya yang memakan waktu cukup lama, terus usaha saya dalam memahami atau menghafal dialog di dalam sebuah naskah yang cukup tebal, itu adalah tantangan. Dan cara mengatasinya, saya sering melatih ekspresi saya, melatih gestur tubuh atau dialog saya untuk bisa lancar, dan sampai saat ini saya menjadi aktor yang sangat terkenal. Oh, nah dalam menghadapi tantangan ini, apa sih yang menjadi motivasi terbesar Kak Rifki hingga ingin menjadi aktor? Motivasi terbesar saya dalam dunia perfilman ini adalah karena saya dulu sering menonton film aktor atau aktris yang sudah terkenal sebelum saya, dan saya termotivasi atau terinspirasi dari mereka, dan saya masuk ke dunia perfilman ya karena kedua orang tua juga. Dukungan dari mereka itu ya emang luar biasa banget ya sampai saya menjadi saat ini. Dan saya tidak termakan omongan-omongan teman saya waktu semasa SMP atau SMA, soalnya saya masuk ke dunia perfilman ini dari masa saya SMP ya, sampai saya menjadi saat ini. Jadi alhamdulillah lah bisa menjadi terkenal. Oke, dalam usahanya Kak Rifki ini, apa sih yang menjadi kunci kesuksesan menjadi aktor besar ini? Kunci kesuksesan itu kita harus berusaha terus menerus, melatih peran yang kita dapat, terus kita harus ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik dan kedepannya ingat kata saya, jangan termakan omongan atau caci maki orang lain, dan kalian tuh harus tampil berbeda dari orang lain. Pokoknya semangat terus bagi kalian yang mau seperti saya. Jangan lupakan dukungan dari orang tua. Oke, selanjutnya kita mau nanya nih, kan banyak nih film-film yang udah diperanin Kak Rifki. Bisa nggak sih contohin atau jelasin salah satu film apa yang sudah diperankan oleh Kak Rifki ini? Oke, film pertama saya itu berjudul Untuk Muratu. Film itu saya berperan sebagai Arjuna, dan Arjuna itu sosok yang sangat humble, humoris, dan film itu bergenre romantis ya. Dan peran yang Arjuna yang saya perankan itu lumayan sulit untuk mengekspresikan wajah saya atau gestur saya, itu sangat sulit untuk Wah, terima kasih banyak ya Kak Rifki atas jawabannya. Keren sekali ya perjalanan Kak Rifki ini untuk menjadi seorang aktor. Sungguh menginspirasi sekali. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita panggilin aja nih narasumber selanjutnya, yaitu Kak Cerlika. Halo Kak. Makasih ya udah diundang. Sama-sama. Kembali kasih Kak Cerlika. Kak Cerlika ini kan seorang pengusaha pemilik Almira Tour and Travel. Oke. Kak, di sini kita tuh ingin menanyakan tentang pengalaman ataupun saran tentang bisnis yang sudah dihadapi oleh Kak Cerlika. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke pertanyaan pertama. Kak Cerlika nih, gimana sih perjalanan Kak Cerlika dalam memulai bisnis ini? Oke, perjalanan saya dalam memulai bisnis ini tuh cukup menantang ya, namun hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Jadi pertama-tama itu saya melihat ada suatu kebutuhan mengenai jasa tour and travel. Lalu saya mulai tertarik dan mendirikan Almira Tour and Travel. Lalu saya mulai dengan riset pasar terlebih dahulu, lalu mulai menawarkan kepada jaringan-jaringan terdekat saya seperti keluarga maupun teman dekat dengan poster tour and travel. Di sini saya punya contoh posternya ya. Waktu itu saya memberikan poster seperti ini kepada jaringan-jaringan terdekat saya. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai mengetahui tentang apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan para konsumen dan memberikan pengalaman terbaik bagi mereka. Menarik sekali ya posternya. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Pasti kan di dalam dunia bisnis ini pasti memiliki tantangan. Nah, apa sih yang menjadi tantangan terbesar Kak Cerlika dalam bisnis ini dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, jadi tantangan terbesar saya dalam menjalani bisnis ini tuh pada saat COVID-19 ya, di tahun 2019 sampai tahun 2022. Di waktu-waktu sulit itu kan pariwisata lagi ditutup oleh pemerintah ya. Jadi pastinya terdampak bagi cash flow perusahaan saya. Lalu saya mulai berpikir dan berinovasi bagaimana cara agar perusahaan saya tetap jalan ya. Jadi saya mendirikan aplikasi bernama Almira Tour and Travel. Di sini mungkin bisa ditampilkan. Nah, selain itu saya juga mengatur ulang strategi keuangan saya bagaimana agar tetap stabil di masa-masa sulit tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, apa sih yang menjadi motivasi terbesar Kak Cerlika? Oke, motivasi terbesar saya adalah untuk memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi para pelanggan. Pastinya traveling bersama orang-orang yang kita sayangi seperti keluarga maupun teman dekat pastinya akan menjadi suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Selain itu saya juga ingin berdampak positif bagi banyak orang, bagi diri sendiri maupun bagi tim saya. Oh iya, bisnis ini tuh bukan untuk mencari keuntungan aja, tetapi bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain dan bisa berkontribusi pada ekonomi lokal Indonesia. Kemudian apa sih kunci kesuksesan dalam berbisnis menurut Kak Cerlika ini?
Oke, untuk kunci kesuksesan dalam berbisnis itu adalah kemampuan kita dalam bisa beradaptasi dengan banyak orang, beradaptasi dalam membangun tim yang solid, serta membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Seperti itu. Kalau menurut Kak Cerika sendiri, strategi pemasaran yang paling efektif itu apa sih, Kak? Oh iya, buat strategi pemasaran yang paling efektif menurut saya itu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Oh iya, berkontribusi dengan para blogger, vlogger ataupun influencer juga sangat berpengaruh pada strategi pemasaran yang efektif. Oke, pasti kan di sahabat di luar sana mungkin pingin kan seperti Kak Cerika ini. Nah, bisa nggak sih Kak Cerika memberikan saran atau nasihat untuk para sahabat di luar sana yang ingin menjadi sosok seperti Kak Cerika ini? Buat kalian semua di luar sana, para pengusaha-pengusaha muda, pokoknya dari saya nasihatnya yaitu jangan mudah menyerah, jangan takut untuk mencoba atau memulai. Karena kan pasti dalam berbisnis itu pasti akan ada tantangan maupun hambatan. Kita harus melihat tantangan maupun hambatan itu terhadap menjadi suatu challenge bagi kita bagaimana bisnis kita bisa terus maju. Oh iya, konsistensi dan juga kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang maksimal bagi kita. Wah, terima kasih banyak ya Kak Cerika atas saran dan juga informasinya. Sangat keren sekali ya perjalanannya yang telah dilalui Kak Cerika ini untuk membangun bisnis Almira Tour and Travel ini. Semoga juga nih sahabat-sahabat di sana bisa ya terinspirasi apa yang udah dikatakan oleh Kak Almira ini. Oke, narasumber terakhirnya yaitu kita akan kedatangan seorang bisnis dari Owner Skincare. Langsung saja ya kita panggilin yaitu Kak Vina. Halo Kak Vina. Kak Vina ini kan sebagai owner skincare Glow Skin ya. Tentunya Kak Vina ini seorang pebisnis sukses yang telah menginspirasi banyak orang juga. Jadi di sini kita bakal bertanya-tanya tentang bisnis yang sudah dijalani oleh Kak Vina. karena pasti sahabat-sahabat di rumah juga mungkin punya ide bisnis yang sama seperti Kak Vina. Nah, langsung saja ya kita mulai ke pertanyaan pertama. Kak Vina, di sini kita ada sedikit pertanyaan karena mungkin pasti di sahabat-sahabat di rumah tuh punya ide bisnis yang sama seperti Kak Vina. Jadi, kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh bagaimana sih perjalanan Kak Vina untuk memulai bisnis skincare ini? Yang pertama, perjalanan saya dalam bisnis ini yang kesatu dari minat pribadi saya untuk melangsungkan produk saya dalam menentukan produk yang cocok untuk jenis kulitnya. Terus setelah itu melakukan riset pasar dan mendapatkan merek-merek dan menciptakan merek-merek sendiri. Ada nggak sih contoh produk yang dibawa? Buat contoh produknya kayak gini. Ini dari mereknya Glow Skin. Ini tuh tipe yang moisturizer. Berarti boleh langsung ya kalau kalian mau ke Glow Skin Kak Vina. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Di dalam dunia bisnis kan pasti memiliki suatu tantangan. Nah, apa sih tantangan besar yang telah dihadapi oleh Kak Vina dan juga bagaimana sih cara mengatasinya? Untuk tantangan terbesarnya yaitu bersaing dalam merek-merek besar yang ada di pasaran. Cara mengatasinya yaitu memperbaiki kualitas produk dan menjaga kualitas produk tersebut. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, apa sih yang menjadi motivasi terbesar Kak Vina? Motivasi terbesar saya yaitu dampak positif dari pelanggan yang menjadikan saya untuk terus berinovasi dalam produk ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih menurut Kak Vina nih kunci kesuksesan dalam berbisnis ini? Kunci kesuksesannya yaitu konsisten dalam menjaga produk dan keunikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang lainnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, kan pasti di luar sana ada sahabat-sahabat yang punya ide bisnis yang sama tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, kita tanya ke Kak Vina, gimana sih strategi pemasaran yang paling efektif menurut Kak Vina sendiri?
strategi pemasaran yang menurut saya itu melalui sosial media, yaitu dari influencer marketing dan youtuber-youtuber gitu. Untuk konsumen yang kan dari zaman sekarang tuh kalau mau belanja kita harus lihat dari ulasan positifnya kan. Nah jadi produk ini kita berlangsungkan dalam media sosial untuk bisa tahu ulasan itu bagus gak, atau skincare ini tuh bagus enggak gitu. Wah, terima kasih banyak ya kepada Sama-sama ya. Rafina telah memberikan jawabannya. Kita jadi tahu ya seperti apa tantangan serta strategi pemasarannya untuk sahabat-sahabat di luar sana. Bisa banget untuk mengambil kisah inspirasi dari Kavina. Wah, terima kasih banyak ya kepada Kak Rifki, Kak Vina, dan Kak Jaliska yang udah hadir di acara BBB ini ya. Ya, terima kasih juga ya. Kita semua jadi terinspirasi atas masukan juga sarannya dari Kak Carika, Kak Vina, Kak Rifki. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi mungkin di lain kali waktu. Ya, lanjut. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini karena banyak banget ilmu dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman berbisnis ini dari pengusaha-pengusaha sukses dan narasumber hari ini. Dan juga buat sahabat-sahabat di rumah yang udah setia nonton sampai akhir, saya Gita Dan saya Jeneva, pamit undur diri dan jangan lewatkan tayangan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Bincang bareng Bintang. Bincang bareng Bintang.